Halo teman-teman semua, gimana kabar kamu semua? Pastinya sehat-sehat aja kan? Oke, jadi hari ini aku mau posting cerita pendek romantis yang berjudul Ada Cinta di Kampus. Simak terus videonya sampai akhir ya. Seperti biasanya, Intan selalu bangun menyiapkan sarapan dan berangkat kuliah. Dia kuliah di Universitas Pelita Bangsa, salah satu universitas terkenal di Bekasi, Jawa Barat. Selain kuliah, Intan juga bekerja di sebuah toko buku milik pamannya yang berada di Jababeka. Dia merantau dari Aceh untuk mengambil jurusan Sarjana Arsitektur di Bekasi dengan mengambil kelas weekend dan tinggal di sebuah kos-kosan yang tidak jauh dari tempat ia bekerja. Sesampai di kampus, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil dirinya. "Hei, Intan!" panggil seorang wanita yang berada di belakangnya. "Kenapa, Tasya?" jawabku. "Kau tahu, bulan depan kita sudah mulai ujian akhir semester 4. Jelas Tasya kepada Intan. "Iya, aku sudah tahu," jawab Intan santai. Saat ketika Intan dan Natasha sedang asik mengobrol, dengan tidak sengaja, Intan menabrak seorang laki-laki. "Hei, apa kau tidak melihatku?" tanya si pria itu dengan nada marah. Sorry, aku minta maaf. Aku tidak sengaja menabrakmu," jawab Intan dengan penuh rasa khawatir. "Di mana matamu? Seenaknya saja kau menabrakku," jawab pria itu dengan nada emosi. Saat Intan menoleh, ternyata dia adalah kakak kelasku. Dia adalah Rian Anggara, atau yang sering dipanggil Kak Rian dari jurusan yang sama denganku. Ya, dia orangnya sangat cool dan cuek. Tapi, entah mengapa banyak wanita yang jatuh cinta dengannya. Mungkin karena prestasi dan ketampanannya. Ya, betul. Dia tahun lalu memang juara umum di kampus. Sekali lagi aku minta maaf ya. Aku kan udah bilang ke kamu, aku nggak sengaja. Ada apa sih denganmu? Ini hanya masalah kecil, jawab Intan kesal. Kamu ini sengaja ya mau buat aku terluka? Kenapa kok kamu gak sopan sih sama aku? Hei, aku ini kakak kelasmu loh, jawabnya dengan penuh emosi. Emangnya ada gunanya jika aku melukaimu? Aku memang tidak sengaja menabrakmu. Dasar coba peran, jawab Intan kesal. Sudahlah, yuk kita pergi saja. Lagi pula dia kan sudah bilang dia gak sengaja nabrak kamu, ucap seorang pria lain dengan tenang. Ya, dia adalah Kak Rian yang sangat berbeda dengan Kak Irfan. Kak Irfan adalah orang yang sangat baik, ramah, pintar, dan juga perhatian. Tapi dia tetap harus diberi pelajaran. Dia tidak sopan denganku, balas Kak Rian tak mau kalah. Sudahlah, masalah gini aja lo besarkan. Ayo, nanti kita terlambat, ucap Kak Irfan dengan nada santai. Urusan kita belum selesai, oke? Ancam Kak Rian pada Intan. Kemudian, mereka pun meninggalkan Intan dan Natasha. Lalu, Intan dan Natasha segera masuk ke kelas. Kau tahu kan? Yang kau tabrak tadi Kak Rian loh, tanya Tasya pada Intan. Iya, aku tahu. Emangnya kenapa? Jawab Intan dengan singkat. Ya ampun, apa kau tahu? Setiap orang yang bermasalah dengan Kak Rian, pasti masalahnya panjang lebar, jelas Natasha. Ya sudahlah, apa boleh buat, terserah dia saja. I don't care. Yang penting aku sudah minta maaf padanya, jawab Intan dengan menghela nafas. Keesokan harinya, tepat hari Senin, Intan dan Natasha langsung pergi ke tempat mereka bekerja. Ketika Intan sedang termenung di meja kasir, tiba-tiba seseorang memanggil, "Mbak!" Lalu aku berjalan menghampirinya. "Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?"
Tanya Intan pada kedua laki-laki itu. Mbak, ada buku gambar A3 nggak? Jawab salah seorang laki-laki itu. Kau bukannya tadi menabrakku di kampus? Tanya laki-laki satu lagi pada Intan. Intan terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia sudah menebak, sepertinya ia mengenal kedua laki-laki ini. Dan ternyata tebakannya tepat. Mereka adalah Kak Rian dan Kak Irfan. Iya, aku kan udah bilang, aku nggak sengaja menabrakmu. Sekali lagi, aku minta maaf ya. Jawab Intan dengan ramah. Kenapa kau bisa di sini? Kau bekerja di sini? Apa dia karyawan baru di sini? Aku tidak nyaman dengan karyawan ini. Mana pemilik toko ini? Pak Romi? Pak, tolong pecat dia. Ini adalah toko buku favoritku. Jelasnya penuh emosi. Rian, kau harus tenang terlebih dahulu. Ini tempat umum. Kau bisa mengganggu pelanggan lain. Lagi pula, kau tidak bisa seenaknya memecat orang. Jelas Kak Irfan dengan mencoba menenangkan suasana toko. Oh, jadi kau membelanya ketimbang aku sahabatmu? Enggak, bukan begitu. Tenangkan dulu dirimu. Ucap Kak Irfan dengan menjelaskan. Maaf, ini pemilik toko kami, kata salah satu karyawan yang lain. Maaf, apa Anda mencari saya? Kata seorang pria paruh baya itu dengan ramah. Ya, saya mencari Anda. Anda pemilik toko ini kan? Benar, saya pemilik toko ini. Maaf sebelumnya, sebenarnya ini ada apa ya? Oke, bagus kalau begitu. Saya tidak nyaman dengan gadis ini. Saya mohon, tolong pecat dia sekarang juga. Kenapa saya harus memecatnya? Apa salahnya? Saya sudah tahu semuanya kok. Saya rasa saya tidak perlu memecat keponakan saya sendiri. Karena dia memang gak bersalah. Jelas Pak Romi. Keponakan Anda? Asal Anda tahu ya, dia sama sekali tidak sopan dengan saya. Lalu, dengan kesal, Kak Rian keluar meninggalkan toko dan Kak Irfan. Saya minta maaf atas kesalahpahaman ini ya Pak. Kak Irfan dengan ramah. Iya Mas, tidak apa-apa. Jawab Pak Romi singkat. Ketika Intan menuju pulang, ia sempat terbayangkan betapa buruknya yang terjadi padanya hari ini. Ketika di tengah perjalanan, ia melihat ada sebuah kecelakaan di hadapannya. Dengan penuh rasa penasaran, Intan menghampiri kejadian itu. Lalu, ia melihat seseorang tergeletak tidak sadarkan diri. Oh tidak mungkin, ucap Intan dalam hatinya. Intan sangat terkejut saat melihat orang itu ternyata adalah... Siapakah orang tersebut? Sehingga Intan sangat terkejut. Nah, nantikan lanjutan part 2-nya ya.